Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini Rabu tanggal 7 September 2022 kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kegiatan ta'lim kita yang bertema tentang manhaj atau mengenal manhaj yang kita ambil dari kitab prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Ustadz kita Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizahullah ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla memanjangkan umur beliau dalam ketaatan, amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada 4 pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan bab 1, 2 dan 3 serta 4. Ya, insyaallah kita akan masuk bab yang kelima. Bab yang kelima ini merupakan isi pokok daripada kitab ini, yakni prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu ikhwas sekalian, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga antum sekalian, mari kita hadirkan niat dalam ibadah yang agung ini karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan juga karena kita ingin menghilangkan kebodohan dalam diri kita, dan tentu yang lebih besar daripada itu adalah bahwasanya menuntut ilmu ini adalah bentuk ibadah yang agung, bentuk ibadah kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ini merupakan pintu atau kunci kebaikan seorang hamba. Sebelum kita beramal dan berucap, Allah Azza wa Jalla perintahkan kita untuk mengilmuinya. Maka ilmu ini adalah kunci diterimanya, agar diterima amal kita. Karena ikhlas dan ittiba ini butuh kepada ilmu. Bagaimana kita ikhlas, bagaimana kita memperjuangkan ikhlas, ini butuh kepada pengorbanan, butuh kepada mujahadah. Bahkan setiap saat, setiap detik kita bermujahadah, atau bersungguh-sungguh untuk senantiasa meluruskan niat kita. Kemudian adalah ittiba, ini juga butuh kepada ilmu, Makanya ketika seorang hamba telah diberikan nikmat, berupa kesenangan, berupa kebahagiaan, berupa kenikmatan ketika menuntut ilmu, maka ini tanda kebaikan. Insyaallah tanda kebaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah Azza wa Jalla inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah Azza wa Jalla akan pahamkan kepadanya agama. Khairan di sini bentuk nakirah. Nakirah artinya umum, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita terus istiqamah di dalam menuntut ilmu. Ikhwa fillah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Bab yang kelima, prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah
wal jamaah. Prinsip. Prinsip itu ya apa ya? Usul. Ya. Bahasa syariatnya itu usul, ya. Usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Artinya sesuatu yang pokok. Ya, sesuatu yang prinsip, sesuatu yang pokok. Ya. Seorang muslim itu memiliki prinsip, memiliki pegangan, ya, yang dengannya dia mengarungi kehidupan ini, ya, agar tetap terus berjalan di atas jalan nabinya, rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib bagi kita untuk mengenal usul, ya, atau pokok-pokok atau prinsip-prinsip daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah, ya. Apalagi telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu-satunya jalan keselamatan adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah para sahabatnya, ya. Telah dikabarkan kepada kita bahwasanya hanya ada satu kelompok atau golongan yang akan mendapatkan keselamatan, baik keselamatan di dunia maupun di akhirat. Maka bagaimana caranya agar kita mendapatkan keselamatan itu? Maka kita berusaha, ya, untuk memahami dan mendalami serta mengetahui, ya, prinsip-prinsip atau usul daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang telah dipegang, ya, dan yang telah dilakukan, ya, dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya. Ahlussunnah wal Jamaah berjalan di atas prinsip-prinsip yang kokoh dan jelas, baik dalam keyakinan, amal, dan perilaku. Kenapa dikatakan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah itu berjalan di atas prinsip yang jelas, yang kokoh dan jelas, ya. Karena prinsip-prinsip ini diambil dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya, baik secara mutawatir maupun ahad, serta dengan pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Jadi prinsip yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah adalah prinsip yang kokoh dan jelas, karena memang sumbernya jelas dan juga dengan pemahaman yang jelas, yaitu pemahaman para sahabat yang mereka adalah manusia atau kaum yang paling tahu tentang syariat agama mereka setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi sumbernya bukan, ya, qila wa qal, katanya, ya. Tapi betul-betul jelas Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan kita memahami atau sampainya pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sampai kepada kita melalui sanad, melalui pemaparan atau penjelasan para ulama, ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, ya, bahwa kita mengatakan pemahaman para sahabat itu bukan tanpa adanya guru, ya. Kita belajar kepada para ulama, ya, sampai kepada kita sanad, ya, para ulama rabbani yang mereka berpegang teguh dengan apa yang telah dipegang teguh oleh generasi pertama umat ini. Dan itu ada terus. Dan kita meyakini itu sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya agama ini dibawa oleh para ulama yang adil, ya. Para ulama yang adil, yang mereka berpegang teguh dengan, ya, apa yang dipegang oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya. Nah, prinsip-prinsip ini telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara lengkap dan tidak boleh seorang pun mengada-adakan sesuatu berkenaan dengannya dan menyangka bahwa itu termasuk agama, ya.
Apa yang bukan termasuk agama pada hari itu bukan pula termasuk agama pada hari ini. Karena agama ini telah sempurna. Ya, telah sempurna. Tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Allah tabaraka wa taala telah selesai. Ya. Dan kita bersaksi atas itu. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara agama. Maka kewajiban kita cukup mengikuti. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ya, ikutilah dan jangan berbuat atau mengada-adakan sesuatu yang baru dalam agama. Sehingga subhanallah, ya, tugas kita bisa dibilang ringan. Ya, bisa dibilang ringan. Kenapa? Karena cukup mengikuti saja. Ya. Tentu akan berat kalau seandainya kita membuat sesuatu yang baru. Kita logikakan dalam kehidupan kita. Ya. Ketika kita babat jalan yang baru, ya, tentu itu lebih berat. Ya. Tapi kalau kita mengikuti jalan yang sudah ada, maka akan ringan. Itulah beragama seperti itu. Ya. Tapi kalau kita membuat sesuatu yang baru, maka itu akan berat. Ya. Dan itulah kenyataannya ketika ya sebagian ya manusia membuat-buat perkara yang baru dalam agama, maka itu akan memberatkan dirinya. Ya. Ya, karena itu ahlu sunnah wal jamaah berpegang teguh dengan prinsip-prinsip ini. Ya. Menjauhi lafaz-lafaz yang diada-adakan dan komitmen dengan lafaz-lafaz yang syar'i. Istilah-istilah yang syar'i, lafaz-lafaz yang syar'i. Baik. Yang pertama dari prinsip-prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah berkaitan dengan agama Islam. Ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa agama Islam adalah agama yang hak, benar. Ya, agama yang hak atau agama yang benar yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya agama yang hak, satu-satunya agama yang akan diterima di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini wajib kita pegang, ya. Wajib kita yakini dengan keyakinan yang kuat tanpa ada keraguan sedikit pun bahwasanya satu-satunya agama yang hak adalah Islam, yang lainnya batil. Tidak boleh seorang muslim yakini bahwasanya Islam itu hak, kemudian dalam waktu yang sama agama yang lain juga hak. Tidak boleh. Ya. Ini merupakan keyakinan kufur. Ketika seorang mengatakan bahwasanya semua agama sama, ya, maka ini perkataan kufur. Ya. Waliyadu billah. Yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Salah satu pembatal keislaman yang mengatakan bahwa semua agama itu sama. Na'udzubillah. Ya. Apa itu Islam? Islam dikatakan atau disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Ushul Ats-Tsalatsa, ya. Beliau mendefinisikan Islam al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkannya. Karena hakikat daripada agama Islam adalah agama tauhid. Ya. Agama tauhid. Dan itulah agama seluruh nabi dan rasul. Dari nabi yang pertama Adam alaihi salam dan rasul yang pertama Nuh alaihi salam, semua inti risalah mereka adalah Islam, yakni tauhid. Ya. Mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tauhid uluhiyah. Ya. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Karena kalau tauhid rububiyah ini sudah mereka yakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan mereka. Ya. Allah lah sang khaliq. Tapi mereka kemudian memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Maka ya diutuslah Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam untuk mengembalikan
mereka kepada agama nenek moyang mereka, itu Nabi Adam alaihissalam. Jelas agama, jelas sekali bahwasanya nenek moyang kita adalah manusia, seorang Nabi Adam alaihissalam. Maka teori ya kekufuran, ya, yaitu teori Darwin dan semacamnya, ini adalah teori kekufuran, ya, yang menafikan atau mengingkari adanya pencipta. Saya tidak tahu itu masih dipelajari tidak itu di sekolah-sekolah. Yang Pithecanthropus segala macamnya itu masih sudah enggak di SMP, itu di MTS, saya ingatnya di MTS. Saya belajar itu di kelas 2 MTS. Ya, geografi, IPS geografi. Itu sempat bertanya dulu. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam alaihissalam? Kenapa ada teori ini? Karena guru kita dulu nggak menjelaskan dari sisi apa? Akidah, dari sisi syariat. Hanya menjelaskan apa yang ada di buku saja. Nenek moyangnya apa? Kera. Lalu bagaimana dengan Nabi Adam? Padahal di pelajaran SKI, Sejarah Quran Islam, dijelaskan Nabi Adam nabi yang pertama. Ya. Tapi kenapa di IPS geografi nenek moyang manusia adalah kera? Ini kan kontradiksi. Ya, sesuatu yang kontradiksi. Ya. Alhamdulillah setelah kita belajar lagi, oh ternyata itu teori kekufuran, ya, teori Darwin, ya. Nah, ini wajib kita mengimani, ikhwas sekalian, dengan keyakinan yang kuat bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi dan akan diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya, Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini tugas kita yang paling berat dan paling utama. Bagaimana kita mati di atas Islam dan bagaimana kita mati di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi PR kita bersama. Ya, karena semuanya akan menjadi sia-sia. Ya, semua akan menjadi sia-sia kalau seandainya diakhiri dengan su'ul khatimah. Kata Rasulullah, innamal a'malu bil khawatim. Ya, ini yang senantiasa kita minta kepada Allah, ikhwan. Jangan bosan-bosan untuk meminta kepada Allah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya. Bukan berarti ketika kita sudah paham sunnah atau mengenal sunnah, sudah ngaji istilahnya, kemudian kita akan aman. Enggak. Ya, tidak. Jangan merasa aman. Kalau Anda merasa aman, selesai belajar, selesai menuntut ilmu. Ya. Tapi karena kita merasa tidak aman dan kita khawatir, takut, maka kita terus menuntut ilmu. Ya, karena disitulah ya bisa mengokohkan keimanan kita, bisa mencharge, ya bahasa ininya, dicharge lagi. Ya. Dan ini sangat penting sekali, ikhwah. Ya. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Ya. Sesungguhnya satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار." Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. Ya. Jadi ini cara mengartikannya ini karena sering terjadi kesalahan, ya. Demi Muhammad yang berada di tangannya, atau demi Muhammad yang jiwanya berada di tangannya, atau yang semacamnya, ini keliru, ya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan ini, demi Allah. Ya. La yasma'u bi ahadun.
tidak seorang pun yang mendengar tentangku dari umat ini, baik itu Yahudi maupun Nasrani, ya. Kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, yakni tidak memeluk agama Islam, tidak mengimani risalah yang Rasulullah bawa, ya, atau tidak masuk Islam, kemudian dia mati, melainkan dia adalah penghuni neraka. Waliyadzubillah. Ya. Jadi patokannya kematian ini, ikhwah. Mati. Kalau dia seorang Yahudi, Nasrani, kemudian dia masuk Islam, di akhir hayatnya masuk Islam, setelah itu mati, meninggal di atas tauhid. Sebaliknya Muslim tapi di akhirnya murtad, waliyadzubillah, maka dipastikan dengan neraka, meninggal di atas kekafiran. Dan di zaman ini berapa banyak orang yang seperti itu, terfitnah seperti itu karena dunia, ya, karena dunia. Makanya penting bagi kita untuk terus, ya, bersatu, berkumpul, saling menasihati, ya, saling bantu membantu, saling mengokohkan. Ini penting sekali, ya, apalagi jumlahnya sedikit, ya. Ini penting sekali untuk mengokohkan, untuk saling mengingatkan, ya. Ini berkaitan dengan masalah agama. Jadi wajib bagi kita untuk, ya, meyakini dan mengatakan bahwasanya satu-satunya agama yang hak adalah Islam. Selesai, itu harga mati. Ya, itu yang harga mati. Nggak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Dan perbanyaklah terus berdoa kepada Allah agar kita diwafatkan dalam keadaan sebagai seorang muslim, ya, di atas tauhid. Ya. Apalagi saat-saat sakaratul maut, ya, ikhwah. Saat-saat sakaratul maut itu saat-saat kalau dalam pertandingan sepak bola itu kayak injury time. Injury time itu apa, Mas Ansar? Ya, tambahan waktu, ya, atau waktu-waktu akhir, detik-detik apa? Akhir. Di situ syaitan datang untuk menggelincirkan manusia di detik-detik terakhir. Karena kalau kebobolan di waktu itu sulit, ya, atau bahkan mungkin dia tidak bisa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Maka di sini kita butuh kepada pertolongan Allah. Perbanyak doa. La haula wala quwata illa billah. Kita enggak punya kekuatan. Kita enggak memiliki daya apa-apa kecuali dengan kekuatan dan daya Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kemudian prinsip yang kedua berkaitan dengan rukun iman. Maka ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan dibangkitkannya manusia setelah kematian. Ya. Ini beriman kepada hari kiamat, ya, serta iman kepada qadar atau takdir yang baik maupun yang buruk. Dan ini harus kita imani semuanya, ikhwah. Ya, harus kita imani seluruhnya. Ya, beriman kepada Allah, ya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Malaikat-malaikatnya tidak boleh kita, ya, mengingkari, ya, keberadaan malaikat. Ya, nanti akan dijelaskan, ya, makna beriman kepada malaikat. Dan juga kitab-kitabnya. Ya, wajib kita mengimani seluruhnya secara global dan kita mengimani secara terperinci, ya, kitab-kitab tertentu yang diturunkan kepada, ya, nabi-nabi tertentu, ya. Khususnya, ya, kitabullah, ya, Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga rasul-rasulnya. Ya. Wajib kita beriman seluruhnya bahwasanya mereka diutus dari sisi Allah Tabaraka wa Taala, dan siapa yang kufur kepada salah satu dari mereka maka kufur kepada seluruhnya. Dan jika kufur kepada salah satu daripada rukun iman ini, berarti kufur kepada seluruhnya. Ya. Wajib kita imani seluruhnya. Ya. Baik secara global maupun secara terperinci. Dan juga kita wajib mengimani hari kebangkitan. Ya. Bahwasanya kita akan dibangkitkan dalam kondisi sebagaimana kita dilahirkan, telanjang, ya, tidak berkhitan, tidak bersandal. Ya. Seperti itu kondisi kita nanti. Ya. Dalil tentang rukun iman, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177,
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi. Adapun tentang qadar, Allah berfirman dalam surat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, ya, atau sesuai dengan takdirnya masing-masing. Ini wajib kita mengimani bahwasanya Allah Azza wa Jalla telah menetapkan takdir, ketentuan setiap makhluk 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, sudah Allah tentukan. Ya. Pertemuan kita di bumi Jawa ini, di desa Sumbaga ini sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ya, semuanya. Ya. Semuanya telah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Ini iradah kauniyah qadariyah Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, kemudian dalam hadis tentang rukun iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ini disebut dengan rukun iman. Tidak sah keimanan seorang kecuali dengan mengimani seluruh rukun yang 6 ini. Mengingkari salah satunya berarti telah mengingkari seluruhnya. Ya. Kufur kepada salah satunya, kufur kepada yang lainnya. Ya. Makanya orang-orang Yahudi dan juga Nasara dikatakan kafir, kufur, di antara sebabnya adalah karena mereka tidak beriman kepada sebagian rasul. Ya. Tidak iman kepada sebagian rasul atau salah satu rasul berarti iman kepada seluruh rasul. Ya, kufur kepada seluruh rasul. Kufur kepada salah satu rasul, kufur kepada seluruh rasul. Berarti dia hilang daripada rukun yang kelima, rukun yang keempat. Ya. Adapun seorang muslim mengimani seluruhnya, ya. Ini siapa yang mengingkari salah satunya atau kufur pada salah satunya, maka dia kufur kepada seluruhnya. Ya, wajib kita pegang ini. Ya. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kewajiban setiap muslim, kewajiban setiap mukmin. Ya. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala artinya meyakini dengan keyakinan yang teguh yang tidak dihinggapi keraguan bahwa Allah taala adalah Rabb segala sesuatu dan yang menguasainya. Meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi dengan menyempurnakan kecintaan, kehinaan dan ketundukan kepadanya, serta meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Di sini ada 4 hal yang wajib kita imani berkaitan dengan iman kepada Allah. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah tabaraka wa taala. Ya, mengimani wujudnya Allah tabaraka wa taala. Yang kedua, mengimani rububiyah Allah taala. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah taala. Dan yang keempat, mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. 4 hal ini harus ada pada makna atau kandungan iman kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Yang pertama, mengimani adanya Allah, wujud Allah. Dan ini sudah dijelaskan dalam banyak ayat-ayat Allah, baik ayat kauniyah, ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah yang berupa alam semesta ini, dan juga ayat-ayat Allah yang dibaca dari Al-Qur'anul Karim. Ya. Dan juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada syak dan tidak ada keraguan sama sekali tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Mengingkari keberadaan Allah kufur.
dan bahkan kekufuran yang paling besar. Ya. Kekufuran yang paling besar mengingkari keberadaan Allah tabaraka wa taala, itu mereka ya para mulhidun, ya, al-mulhid, ateis yang tidak meyakini adanya pencipta, ya, adanya Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian kita juga harus mengimani rububiyah Allah, yakni bahwasanya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Allah lah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah lah satu-satunya yang mengatur alam ini. Tidak boleh kita meyakini adanya makhluk yang memiliki peran mengatur alam ini. Ya. Siapa ada yang meyakini bisa menahan hujan, ya, memerintahkan hujan, subhanallah, ya. Ini kesyirikan, ya. Kesyirikan. Meyakini adanya makhluk yang bisa, ya, mengatur alam. Ini berarti cedera dalam masalah tauhid rububiyah. Ya. Kemudian mengimani uluhiyah Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah lah satu-satunya, ya, ilah yang hak untuk diibadahi. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan konsekuensi daripada tauhid rububiyah. Ketika kita sudah mengimani tauhid rububiyah, ini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, maka wajib kita mempersembahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Ya. Ifradullah fil khalqi, ya. Keesaan Allah Azza wa Jalla dalam menciptakan ini merupakan dalil terkuat wajibnya kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Makanya antum bisa dapati banyak dalam ayat Al-Quran sebelum Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepadanya, Allah sebutkan tentang rububiyahnya. Ya, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 21, ya ayuhan nasu ubudu, ya, rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Jadi di sini Allah Azza wa Jalla menggandengkan perintah ibadah dengan penciptaan. Ya. Sembahlah Allah Azza wa Jalla, Rabb yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Jadi ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan kita, maka wajib mempersembahkan ibadah hanya kepada Allah. Seperti itu. Ya. Kemudian mengimani nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Wajib bagi kita, ya, mengimani bahwasanya Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang tinggi, yang agung. Ya. Dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya, ya, tentang bagaimana sikap kita terhadap atau dalam mengimani sifat-sifat Allah. Yakni kita tetapkan, ya, sifat-sifat Allah tabaraka wa taala sebagaimana datangnya dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis, sebagaimana datang maknanya dalam bahasa Arab, adapun kaifiyatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ya, di sini dijelaskan secara tersendiri, ya, berkaitan dengan tauhid rububiyah. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan dan mengimani tauhid rububiyah. Nah, tauhid rububiyah ini artinya mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Ta'ala. Ya. Tauhid rububiyah ini ifradullah bi af'alihi. Ifradullah Ta'ala bi af'alihi, mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam perbuatannya. Ya. Dialah satu-satunya yang mencipta, dialah satu-satunya yang menghidupkan, dialah satu-satunya yang memberikan rezeki, ya. Dialah satu-satunya yang memberikan keberkahan, menurunkan keberkahan, dan seterusnya. Ya. Dialah zat yang memberikan manfaat dan juga madarat. Ya. Ini wajib kita mengimani ini sehingga kita tidak bersandar kepada makhluk untuk mendatangkan manfaat atau menolak
madarat. Ya. Tidak datang kepada dukun, tidak datang kepada orang pintar dan semacamnya. Ya. Dan tidak takut kepada makhluk. Ya. Tidak takut kepada makhluk. Ya. Khususnya makhluk ya dari bangsa jin. Yang ini di tengah-tengah kaum muslimin masih banyak hal-hal khurafat atau tahayul ya, yang kemudian mereka takut kepada jin ya. Nah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbul alamin." Ya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Ya. Kemudian yang kelima berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah, Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya dalam segala jenis ibadah seperti berdoa, isti'anah, istighosah, nazar, tawakal dan yang lainnya. Ya. Tauhid uluhiyah. Ya. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah. Dan ibadah ini cakupannya sangat luas ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya, ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama yang mencakup ya setiap apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan yang lahir maupun yang batin. Seperti berdoa, meminta pertolongan, ya, bernazar, tawakal dan yang lainnya. Baik ibadah yang lahir maupun ibadah yang batin. Ya. Kita hanya serahkan itu kepada Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Kemudian yang keenam berkaitan dengan tauhid al-asma was sifat. Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani tauhid al-asma was sifat. Ya. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Lais bin Sa'ad dan juga Sufyan Ats-Tsauri rahimahumullah tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka semua menjawab, amiruha kama ja'at bila kaif. Perlakukanlah sifat-sifat Allah secara apa adanya dan jangan engkau persoalkan. Ya. Yani jangan engkau tanyakan bagaimana sifat itu. Ini yang ya masih banyak dari kaum muslimin yang mereka menganalogikan ya sifat-sifat Allah ya dengan sifat makhluk. Ya. Sehingga kemudian ketika datang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya, baik itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, mereka kemudian mentakwilnya kepada makna yang lain. Padahal sepakat ya imam madhab yang empat dan juga yang lainnya bahwasanya ya wajib bagi kita untuk memperlakukan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya dalam bahasa Arab, kita tetapkan itu. Ya. Dan itu sama sekali tidak berkonsekuensi menyamakan Allah dengan makhluk. Karena kita tidak menyamakan hakikat ya sifat-sifat tersebut dengan makhluk. Ya, tetapkan saja. Ya, dan jangan logikakan dengan akal kita yang lemah. Ya, atau dengan logika kita yang dangkal. Karena akal ini adalah makhluk sama dengan yang lainnya, penglihatan, pendengaran ya terbatas kemampuannya. Ya, cukup kita imani sebagaimana datangnya dalam ya hadis atau Al-Qur'an ataupun hadis, kita tetapkan maknanya, serahkan kaifiatnya kepada Allah Tabaraka wa taala. Inilah jalan keselamatan. Ya. Tapi ketika ya akal itu sudah
terkontaminasi atau terkotori dengan syubhat, maka kemudian mereka menganalogikakan dengan akal mereka. Ya. Bahkan pernah saya baca itu, ya. Kalau seandainya Allah memiliki wajah, berarti Allah memiliki hidung. Kira-kira pilek atau tidak ya? Subhanallah. Ini perkataan yang tidak beradab. Tidak beradab, ya. Kita menetapkan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang datang saja. Adapun yang tidak datang, kita berhenti. Ya. Ini bacanya ngeri ketika kita baca seperti itu. Subhanallah. Ya. Enggak beradab. Ya. Terhadap Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah mengimani tauhid al-asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya dan telah ditetapkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam baginya, tanpa, yang pertama, tanpa tahrif. Tahrif itu artinya merubah lafaz, ya, merubah lafaz nama dan sifat, ya, tahrif atau takwil, ya, tanpa tahrif, yakni tanpa merubah lafaz nama dan sifat, ya, dan tanpa ta'til, ya, yaitu tanpa menghilangkan dan menafikan sifat-sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebagian sifat-sifat Allah. Ta'til itu menafikan, mengingkari, ya. Jadi tanpa tahrif, ya, tanpa ta'til serta tanpa takyif. Takyif yakni membagaimanakan sifat tersebut, ya, yang jelas tidak sama dengan makhluk, ya. Itu saja, ya. Dan tanpa tamsil, tanpa takyif dan tanpa tamsil. Tamsil menyerupakan atau menyerupakan atau memisalkan dengan makhluk. Tanpa tamsil. Jadi tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tamsil. Ya. Dan mereka menuduh ahlu sunnah wal jamaah dengan musyabbiha ketika kita menetapkan ini. Ini tidak benar, ya. Atau mujassimah, mereka menuduh kita dengan itu. Padahal di sana ada musyabbiha atau mujassimah. Ya, na'am. Itu mereka yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan makhluk. Itu namanya mujassimah atau musyabbiha. Adapun ahlu sunnah tidak. Menetapkan saja sebagaimana maknanya dalam bahasa Arab, adapun kaifiyatnya bagaimananya yang jelas tidak sama dengan makhluk. Karena jelas dalilnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Selesai, ya. Tidak ribet, ya, tidak jelimet, ya, tidak bingung. Orang yang belajar seperti itu, ya, yaitu ilmu kalam, ilmu falsafat, ya, itu akhirnya dia berujung pada kebingungan, ya. Dari kebingungan itu berujung kepada kekufuran waliyadzubillah. Akhirnya enggak sholat, ya. Akhirnya apa? Enggak sholat. Bahkan sampai mencela Rabbnya, ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak pantas, perkataan-perkataan kufur. Dan ironisnya itu terjadi di sebuah universitas yang notabene adalah universitas Islam. Yang ada adalah pemurtadan, kekufuran waliyadzubillah. Ya. Lafaz laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, merupakan bantahan kepada golongan yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Ya, karena ada golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya, yang disebut dengan musyabbiha atau mujassimah. Ya. Dan ini juga merupakan bantahan kepada mereka yang menuduh ahlu sunnah, ya, ketika menetapkan sifat-sifat tersebut dengan tuduhan musyabbiha. Lah, kita katakan kita menetapkan tanpa menyerupakan dengan makhluk, ya. Dan juga kita tidak menafikan, ya. Dan kita juga tidak membagaimanakan bagaimana nuzulnya Allah, bagaimana istiwanya Allah, bagaimana wajah Allah dan seterusnya.
dan kita tidak diperintahkan untuk memikirkan hal tersebut karena ini sesuatu yang di luar akal kita, di luar kemampuan akal kita. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliq. Ya. Merenunglah kamu, berfikirlah kamu, tafakurlah kamu pada ciptaan Allah. Kalau kita merenungkan ciptaan Allah, maka semakin besar ya keimanan kita tentang kekuasaan Allah ya, yang luar biasa, yang menciptakan alam yang sedemikian besar, sedemikian indah dan seterusnya. Ya. Tapi kalau kita terlalu mendalam dalam merenungkan ya zat Allah ya, maka kita tidak akan sampai, dan yang terjadi nanti adalah ya kebingungan. Ya. Baik. I'tiqad ahlu sunnah dalam masalah sifat Allah didasari atas dua prinsip. Ini perhatikan ikhwah, dua prinsip yang mendasari keyakinan ahlu sunnah dalam masalah sifat Allah. Ya. Yang pertama, bahwasanya Allah Ta'ala wajib disucikan dari semua nama dan sifat kekurangan secara mutlak. Ya, seperti mengantuk, tidur, lemah, bodoh, mati dan lainnya. Kita sucikan seluruhnya ya, seluruh sifat-sifat Allah dari kekurangan secara mutlak. Ya. Yang kedua, Allah mempunyai nama dan sifat yang sempurna yang tidak ada kekurangan sedikit pun juga. Tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang menyamai sifat-sifat Allah. Jadi kita nafikan kekurangan, ya. Kita nafikan kekurangan dari sifat-sifat Allah atau terhadap sifat Allah. Dan yang kedua, kita tetapkan kesempurnaan pada sifat-sifat Allah. Ya. Dalam menuturkan nama-nama dan sifat-sifatnya, Allah Ta'ala memadukan antara an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat, menolak dan menetapkan. Laisa kamitslihi syai'. Ini namanya an-nafyu. Ya, laisa kamitslihi syai'. Kemudian al-itsbatnya wa huwas samiul basir. Ya. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul. Ya. An-nafyu wal itsbat, menafikan ya sifat-sifat, menafikan dari Allah Azza wa Jalla sifat-sifat kekurangan secara mutlak. Ya, kemudian menetapkan sifat-sifat Allah dengan sifat yang sempurna tanpa kekurangan sedikit pun. Ya. Jadi yakni ahlu sunnah wal jamaah tidak menyimpang dari ajaran yang dibawa oleh para rasul, karena itu adalah jalan yang lurus. Ini as-siratul mustaqim, jalannya orang-orang yang Allah karuniai nikmat, yaitu jalannya para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang saleh. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Ya. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, ya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ya. Ini masalah ya, atau prinsip tentang tauhid asma wa sifat. Baik, kemudian yang ketujuh berkaitan dengan cara ahlu sunnah wal jamaah dalam ya berdalil, ya, yakni mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Mengambil apa? Lahiriah atau yang zahir. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka
Karena keduanya adalah satu-satunya sumber untuk mengambil dan mempelajari akidah Islam. Ya. Seorang muslim tidak boleh mengganti keduanya dengan yang lain. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang muslim, dan apa yang dinafikan atau ditolak oleh keduanya maka wajib bagi seorang muslim untuk menafikan dan menolaknya. Ya. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa di dalam syariat kedudukan As-Sunnah adalah seperti Al-Quran. Ya. Apa yang ditetapkan dalam As-Sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran, dan apa yang diharamkan oleh As-Sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya, sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seorang ahlu sunnah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar, ya, atau sebagai sumber pengambilan daripada akidah, ya, ahlu sunnah wal jamaah, akidah seorang muslim. Nah, kemudian yang kedelapan, ikhwah, ahlu sunnah wal jamaah mengimani semua hal yang disifatkan Rasulullah bagi Allah Ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama. Ya. Ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, bahwasanya seorang ahlu sunnah, ya, di dalam menetapkan, ya, sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah, ya, apa yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Ya. Nah, hukum As-Sunnah sama dengan hukum Al-Quran dalam menetapkan ilmu, ya, akidah dan amalan. Karena As-Sunnah menjelaskan Al-Quran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah menurut hakikatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ya. Dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Dan juga Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya. Jadi ahlu sunnah tidak membedakan apa yang datang dalam Al-Quran ataupun datang dalam, ya, al-hadis. Ya. Kedua-duanya diambil dan kedua-duanya diamalkan. Ya. Tidak berarti yang datang dalam hadis kemudian dihukumi serta merta itu adalah sunnah. Ya, tidak. Ya. Karena hukum asal daripada perintah adalah wajib, ya, kecuali ada di sana ada, ya, dalil yang memalingkan kepada yang lainnya. Ya. Maka segala sesuatu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah tentang sifat-sifat Allah, maka sungguhnya Al-Quran telah menunjukkannya pula. Karena sunnah termasuk juga wahyu yang diturunkan dan diajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan tentang hadis-hadis mengenai sifat Allah, kita mengimani dan meyakininya dengan tidak menolak sedikit pun darinya jika sanadnya sahih. Ya. Dan inilah prinsip seorang ahlu sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya, ya, semua yang datang dari Allah dan Rasulnya kita tetapkan, ya, sebagaimana ia datangnya dalam bahasa Arab, dan kita menyerahkan kaifiatnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik, insyaallah untuk pertemuan, ya, hari ini kita cukupkan sampai prinsip yang ke-8, ikhwah. Insyaallah kita lanjutkan pada prinsip-prinsip berikutnya di pekan-pekan berikutnya insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.